Selamat datang kembali rekan-rekan pembelajar hukum pidana ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar soal alasan pembenar, pemaaf dan hapus sebuah penuntutan, maka hari ini kali ini kita akan mendiskusikan satu materi yang penting dalam hukum pidana, yaitu deal naming atau penyertaan. Ya, materi ini sangat penting dalam penegakan hukum pidana ketika ada sebuah delik pidana atau kejahatan, karena deal naming menjadi salah satu agenda penting dalam penegakan hukum pidana di dalam menjerat para pelaku pembuat delik yang itu lebih dari satu orang, ya. Karena kalau lebih dari satu orang bagaimana, ya. Namun sebelumnya saya mau katakan kepada Anda, deal naming itu tidak hanya kita temukan di dalam KUHP saja. Nanti kita akan lihat juga dalam aturan positif lainnya atau dalam peraturan undang-undangan kita ada beberapa undang-undang yang khusus juga mengatur soal penyertaan atau turut melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini kita menyebutnya deal naming dalam bahasa. Iya, sama halnya dengan materi yang lain dalam hukum pidana, maka kita juga dengan mudah akan menemukan perihal deal naming ini dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Kalau kita mengacu pada pasal 55, ya, Anda bisa membaca di sana, di sana tertulis bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. Yang pertama, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan itu. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, atau salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, dan tipu daya, atau dengan memberi kesempatan daya upaya, atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau delik. Yang berikutnya dalam butir 2 tertulis tentang orang-orang yang tersebut, ya, boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya, ya. Jadi ada beberapa syarat di dalam pasal 55 KUHP itu. Nanti kita akan kupas one by one. Kita baca. Lalu berikutnya ditunjukkan dengan pasal 56 KUHP. Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. Membantu melakukan. Di sana tertulis barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu. Ya kan? Dan barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Nah, dalam pasal ini tentu tidak ada kulfa atau kealfaan. Karena biasanya kalau membantu melakukan ya berarti dalam sadar, kan? Tidak mungkin, saya nggak sengaja membantu, tidak mungkin sekali. Maka dalam konteks ini kulpa atau kealfaan tidak bisa, ya, tapi dolus, ya, atau delik. Itu pasal 56. Kita lanjut saja cepat, ya. Nah, kalau kita melihat atau mengacu kepada kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sama halnya dengan alasan pemaaf, pembenar, dan sebagainya, penyertaan pun atau deal naming delicten kita nggak bisa temukan dalam KUHP, pernyataan itu. Tapi para scholar atau para ahli hukum pidana mencoba merumuskannya supaya bisa memahami, ya, bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan penyertaan. Karena kalau gagal memahaminya, gagal mengidentifikasi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, lalu kualitas kejahatannya tidak dievaluasi, kualitas keterlibatannya tidak dibatasi, tidak bisa diidentifikasi, maka tujuan hukum yang menyatakan keadilan, mencapai keadilan, itu akan sukar mencapai, ya. Oleh karena itu, memang para sarjana hukum pidana, para scholar, mereka mencoba membuat konsep, ya, merumuskan hal yang disebut sebagai penyertaan. Ya. Tetapi tidak ada secara eksplisit, ya. Tetapi hal-hal yang masuk dalam teori deal naming delicten, ya, itu ada di dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya tentang pembuat,
atau dader atau pelaku. Sebagai pembantu atau medeplichtih, ya, medeplichtih itu pembantu. Pembuat kejahatan itu pembantu pembuat kejahatan itu. Nanti kita akan lihat pasalnya. Pasal 55 KUHP, pembuat atau dader atau pelaku, ya. Mereka yang melakukan, ini pecahan dari setiap pasal. Kita akan coba pecah apa itu pembuat, apa itu witloken, apa itu medeplehen, dan segala macamnya. Kita akan kupas one by one, ya. Yang pertama, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan. Itu pembuat, ya. Itu dader, masuk dalam pembuat atau pelaku sebuah pidana. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Contoh, menyalahgunakan kekuasaan. Saya misalnya sebagai Kapolsek, ya kan? Ketika saya menjadi Kapolsek, istri saya diganggu oleh orang lain misalnya. Lalu saya suruh anak buah saya untuk bunuh, ya kan? Karena diperintah, karena dia anggota saya sebagai Kapolsek, sebagai pimpinannya, maka dia melakukannya. Maka saya bisa dikatakan sebagai pelaku, ya, menyuruh melakukan, ya, pembuat atau dader, ya, masuk kategori pembuat atau dader. Atau misalnya sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Kita menganjurkan, misalnya dia curhat dengan kita, misalnya dia bilang saya lagi pusing nih bro. Istriku selingkuh nih, digangguin sama itu orang Batak yang datang dari Sumatera. Lalu udah bunuh aja, nanti pas lewat kamu bunuh aja, pukulkan aja kepalanya, ya kan? Nah, pukul kepalanya. Menganjurkan, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara meminta pertanggungjawaban pidana daripada yang menganjurkan, ya. Itu yang baru. Itu bagian dari pembuat atau dader. Melakukan, ya. Plehen, menyuruh melakukan, doenplehen, turut serta melakukan, medeplehen, dan menganjurkan melakukan, witloken. Ini semua masuk sebagai pelaku, saudara. Dikategorikan sebagai pelaku pidana. Dia yang melakukan langsung, menyuruh melakukan suatu tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana, dan menganjurkan melakukan. Semuanya bisa dijadikan sebagai pelaku. Ya. Satu kesatuan rangkaian peristiwa pidana ketika ada beberapa pelaku dalamnya, maka semua aktor-aktor tersebut akan diidentifikasi perannya. Dia sebagai apa? Dia sebagai pelakukah, penyuruh melakukankah, ya kan? Turut serta melakukankah atau menganjurkan melakukankah? Makanya penting sekali memecah-mecah dan mengidentifikasi para pelaku untuk mengetahui kualitas kejahatan yang mereka lakukan. Sekarang kita masuk ke pasal 56, ya. Pembantu atau medeplichtis, ya. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, ya kan? Bisa jadi misalnya kamu tidak tahu kalau akhirnya misalnya teman kamu jalan, kamu sama sekali nggak tahu kalau misalnya dia berencana membunuh seorang, tapi di tengah jalan kebetulan dia, ya namanya juga di tengah jalan, kamu terlanjur ikut dia dan kalian menemukan seseorang, lalu dia serang itu lawannya, misalnya dia nagih hutang tapi terjadi pertengkaran karena kamu ingin bela teman kamu ikut pukulin orangnya yang berhutang pada teman kamu, karena kamu secara natur pasti ingin melerai, tapi ketika melerai kawan kamu misalnya kalah, kamu juga pukul, misalnya pukul dari belakang orang yang berhutang kepada teman kamu, dan orang yang bersangkutan mati, ya, maka kamu dianggap membantu melakukan. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, keterangan melakukan kejahatan, itu membantu juga, menjelaskan misalnya bagaimana cara membunuh dengan efektif. Oh gini mas, cara membunuh efektif itu mas, gini. Itu bisa kena, ya, karena dengan memberikan kesempatan. Atau misalnya ada teman kamu ingin membunuh rekan sekantor kamu misalnya, ngomong sama kamu, mas, aku benci banget tuh dengan teman sekantormu. Siapa? Pak Udin. Pak Udin, kenapa Pak Udin? Dia itu mas ganggu istri aku, mas. Ganggu istri terus ini, ya. Karena itu isu yang paling buat pria sering marah soalnya, ya kan. Di tengah jalan lalu misalnya kamu membawa temanmu Pak Udin, yang merekayasa sedemikian rupa, ngajak dia makan. Di tengah jalan teman kamu sudah siap-siap untuk membunuh teman kamu Pak Udin. Pak Udin mati, maka kamu dianggap memberikan kesempatan. Oke, nanti kita akan bedah one by one lebih detail, ya. Pembantu kejahatan atau medeplichtih, ya, pasal 56, membantu pelanggaran
overtrading, ya. Dalam pasal 60 tidak dipidana, jelas lah ya. Ini juga saya bingung dengan pasal ini ya, pasal 60. Bagaimana mungkin orang pelanggaran dipidana karena dia bukan merupakan kejahatan ya. Kecuali pelanggaran berat yang teramat ya. Kalau pada umumnya pelanggaran ringan tidak masuk dalam kategori. Tapi setiap orang yang membantu melakukan pelanggaran itu tidak dipidana ya, karena memang nggak masuk kategori kejahatan. Oke, yang pertama pasal 55 kita masuk ke plehen atau plagiar ya. Nah, kalau plehen atau pelaku atau plagiar ini itu orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu tindak pidana. Nah, ada sebuah tindakan pidana, misalnya pembunuhan berencana misalnya. Mulai dari unsur yang satu sampai unsur seterusnya, sampai dalam misalnya sampai menghilangkan nyawa, dia ikut di dalam proses tersebut. Itu masuk kategori pleher atau plehen dalam bahasa Belanda. Ya, semua unsur dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Jadi pleher adalah orang yang secara material dan personally nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan ya, baik material perbuatannya, demikian juga personnya ya. Nyata-nyata melakukan perbuatan, itu penjelasan berikutnya. Terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan kejahatan atau delik, ya. Nah, pelaku dalam arti sempit dan luas. Pelaku dalam arti sempit, dalam hal ini pelaku itu hanya ikut ya. Oke, coba cek dulu ya. Bentar, ini salah nih. Ya, setelah plehen atau pleher ya, yaitu yang melakukan sebuah tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang ya. Kalau dader itu kan dilakukan satu orang saja. Kalau pleher itu ada beberapa orang yang melakukannya ya. Secara komprehensif, seorang pleher itu memenuhi semua unsur tindak pidana yang akan dilakukan. Nah, doenplehen itu adalah orang yang menyuruh melakukan ya. Jadi yang menyuruh melakukan disebut sebagai doenpleher, ya. Nah, yang disuruh itu harus manusia, saudara, ya. Yang dijadikan sebagai alat atau pembuat delik. Jadi misalnya kalau di luar manusia nggak bisa, misalnya binatang, ya kan? Misalnya kamu punya binatang buas, itu ya. Misalnya kamu punya puma, misalnya peliharaan puma. Dia kamu latih sedemikian rupa, kalau kamu ada penjahat atau orang yang nggak kamu suka, kamu suruh hajar, dan kamu binatang tersebut bisa hajar yang bersangkutan sampai mati, kamu nggak bisa dikenain pasal doenplehen karena subjeknya itu aktor yang mengeksekusi itu harus manusia. Setan pun nggak bisa. Misalnya santet misalnya. KUHP pernah didesain, RKUHP itu pernah memasukkan RUU santet, nggak bisa masuk di dalamnya karena kebetulan nggak bisa dibuktikan ya subjeknya. Ya, jadi dalam konteks ini pun harus manusia ya, tidak boleh yang lain. Kenapa? Karena manusia itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang yang menyuruh tersebut ya, atau perpanjangan tangan dari doenpleher. Jadi paling tidak dia minimal melibatkan dua orang, di mana satu pihak itu disebut sebagai aktor intelektualis dan yang lainnya disebut sebagai aktor materialis. Aktor intelektualis itu yang menyuruh, yang punya konsep ya, secara rancang, dia yang punya rancang dan menginginkan sebuah kejahatan untuk dilakukan, dia yang punya aktor intelektualnya kayak begitu ya. Kalau yang aktor materialis yang melakukan pidana secara material ya, eksekusi. Tapi dikenakan sebagai doenplehen, dikenain pidana sebagai menyuruh melakukan kalau yang ternyata disuruh itu tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Ada alasan pemaaf melekat padanya. Misalnya dia gila, atau misalnya dia masih anak-anak di bawah umur, atau juga di bawah kekuasaan, atau di bawah kewenangan. Misalnya Pak Polisi yang disuruh oleh bosnya, disuruh Kapolres misalnya, disuruh Kapolri, ya, untuk membunuh, untuk melakukan tindak pidana. Baru bisa dikenakan pidana doenplehen ini. Ya, kalau tidak, memang bisa mempertanggungjawabkan, doenplehen tidak tepat dipakai. Nanti bisa dipakai turut membantu melakukan ya, turut serta melakukan. Nah, ini dia turut serta melakukan medeplehen ini ya. Jadi kalau dia bisa bertanggung jawab namanya medeplehen. Kalau tidak bisa bertanggung jawab, melekat padanya alasan pemaaf, itu memakai doenplehen atau doenpleher ya.
mengambil prakarsa dan berunding dengan orang lain, sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik. Nah, ini kalau misalnya ada dua orang, lebih dari satu, mendesain sebuah kejahatan dan melakukan kejahatan itu bersama-sama dan melaksanakan bersama-sama. Contohnya merampok bank, yang satu punya konsep, yang satu punya keahlian untuk buka brankas, mereka sama-sama pergi ke bank untuk melakukan perampokan, itu dikenakan ini, Medeplehan ini. Ya. Jadi ada dua syarat untuk dikatakan sebagai Medeplehan. Yang pertama, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku. Ya, jadi semua pelaku itu sadar dan berkehendak, punya kehendak bersama-sama untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua, mereka harus sama-sama melaksanakan perbuatan tersebut, sama-sama melakukan perbuatan tersebut. Ya, aktor materialisnya sama, kira-kira begitu ya. Nah, menurut Memori van Toelichting, ya, pelaku peserta atau Medeplehan, orang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan oleh undang-undang, dilarang dan diancam dengan hukuman. Yang undang-undang dilarang, melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari tindak pidana. Ya, jadi orang yang langsung mengambil bagian dalam melaksanakan perbuatan, ya itu dia menurut Medeplehan atau peserta atau peserta melakukan. Yang itu lebih. Yang berikutnya itu Witloken atau Witloker, penganjur, ya. Nanti Anda baca di pasal 56 ayat 1 butir 2. Ya. Hal inilah yang membedakan antara Doenplehen sama yang Witloken, Saudara. Ya. Ada membedakan antara Doenplehen sama Witloker. Bedanya dalam menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat mempertanggungjawabkan, sehingga yang dapat dihukum adalah penyuruh saja. Sementara dalam konteks Witloker, kedua-duanya bisa, ya. Jadi tergantung dilihat turut serta melakukan Medeplehan atau Witloken. Dalam konteks tadi Medeplehan sama-sama mendesain dan merancang, sama-sama melakukan di lapangan. Kalau Witloken, penganjur tidak melakukan sesuatu, tetapi yang dianjurkan melakukan, mengeksekusi di lapangan. Itu namanya Witloken atau Witloker, ya. Dia yang menganjurkan, membujuk, ya, menganjurkan untuk membujuk melakukan, dan kedua-duanya dapat dihukum, ya. Jadi bedanya dengan dengan Doenplehen itu yang dihukum hanya yang menyuruh saja, yang disuruh tidak. Kalau Witloken, dua-duanya boleh, ya, boleh dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, perbedaannya hanya dapat digunakan. Jadi si Witloken, tapi ada yang lain perbedaannya. Si Witloker itu baru bisa dapat dipidana kalau yang melakukan tindak pidana itu melakukan anjurannya, gitu loh. Jadi ada sifat limitatif sebenarnya. Jadi kalau upaya-upaya yang dianjurkan oleh si penganjur tidak dilakukan di lapangan oleh pengeksekusi, maka dia tidak dapat dikenakan pasal ini, Witloken. Dia akan dikenakan pasal yang lain, Saudara. Khusus untuk Witloken atau Witloker, ya, membujuk atau penganjur, dia baru bisa dipidana kalau saran-sarannya, anjurannya, ya kan, masukannya itu dieksekusi di lapangan oleh yang disuruhkan itu, yang dibujuk tersebut. Ya, ini dia khusus untuk Witloken. Dia sangat berbeda dengan. Ya, perihal soal cara-cara atau daya upaya seorang Witloker. Biasanya seorang Witloker itu menjanjikan pemberian, ya, akan memberi atau giften, ya. Pemberian itu bagian dari daya upaya atau cara untuk membujuk melakukan suatu tindak pidana, ya. Itu bisa berupa uang, bisa juga berupa barang. Demikian juga janji atau kesanggupan dalam memberikan uang atau keuntungan kepada orang lain, ya. Beloften dalam bahasa hukumnya. Yang berikutnya menyalahgunakan kewibawaan atau kekuasaan atau gezak. Antara pembujuk yang dibujuk harus ada hubungan kekuasaan pada saat perbuatan dilakukan. Nah, di sini alasan memberi perintah kepada bawahnya untuk melakukan sesuatu termasuk di lingkungan pekerjaannya, ya. Jadi dalam konteks ini pembujuk, misalnya seorang Kapolri menyuruh bawahannya, memang ini agak sukar membedakannya dengan yang satu lagi tadi, bukan Medeplehan, tapi Doenplehen, ya. Karena dalam konteks Doenplehen itu yang bersangkutan melekat kepadanya alasan pemaaf, termasuk alasan pembenar karena diperintah oleh kekuasaan yang di atasnya, ya. Karena kalau pasal 48 itu kan pemaaf dan pembenar, ya, boleh pemaaf, boleh pembenar. Kalau Anda mempelajari minggu lalu soal pemaaf dan pembenar.
Tapi dalam konteks yang dimaksudkan di sini adalah bahwa pembujukan, dalam proses bujukan tersebut ada yang membedakannya dengan downplayhen, ya, itu adalah ada janji. Pembujuk ini, kekuasaan ini yang si Kapolda nanti kalau kamu nanti membunuh dia, kamu nanti saya naikkan jabatan kamu. Kalau yang downplayhen sama sekali nggak ngerti apa-apa gitu loh. Makanya ditanya sama hakim, kamu tahu nggak ketika kamu lakukan ini apa yang dikatakan oleh bos kamu sama kamu? Iya, dia kan janji memindahkan saya, memberikan saya jabatan A, itu masuk dalam kategori ini, witlocker. Karena memang yang bersangkutan memberi imbalan, ada barang boleh sesuatu ya, boleh barang, bisa uang, bisa jabatan dan segala macamnya. Cocok baru witlocker. Kalau yang di downplayhen, bedanya dengan di downplayhen itu nggak ada apa-apa, cuman karena tahu ini murni perintah kekuasaan gitu ya. Kamu ada kasih apa-apa nggak? Enggak. Kamu dijanjikan sesuatu nggak untuk membunuh yang bersangkutan? Enggak sama sekali. Nah, kalau nggak ada sama sekali, maka yang bersangkutan ya tidak boleh dimasukkan kategori witlocker, tapi masuk pada downplayhen ya. Disuruh melakukan perbuatan pidana. Ya, jadi harus pinter membedakannya, hati-hati dalam harus membedakannya. Ya, pembuat material tidak dapat dipidana, maka dalam hal ini tidak ada pembujukan ya, tetapi penyertaan dalam bentuk menyuruh melakukan tindak pidana. Ya, ini yang saya sebutkan barusan. Jadi kalau misalnya tidak dapat dipidana pemaaf karena nggak ada unsur pemberian giften, maka yang bersangkutan bisa dipidana. Yang terakhir dalam penyertaan itu adalah pembantu kejahatan atau medeplichtih. Ya, medeplichtih ini diatur dalam pasal 56, 57, 60. Nanti kalau baca pasal 56, pemberi bantuan itu bisa dimaknai bahwa pemberi bantuan itu sudah terlibat sebelum dilaksanakan sebuah delik kejahatan. Ya. Dan pemberian bantuan itu juga dilakukan pada saat berlangsung kejahatan. Jadi mulai dari perencanaan sampai eksekusi, yang bersangkutan ikut serta ya dalam membantu kejahatan itu. Jadi contohnya merampok bank ya. Yang satu punya keahlian untuk mendesain bagaimana menguasai tata lokasi bank misalnya. Yang satunya itu punya kemampuan untuk buka brankas. Mereka bekerjasama, ya kan? Bahkan punya beberapa tim, mungkin bisa 4-5 orang satu tim. Semuanya ikut meeting, bagi tugas, nanti yang bawa mobil ini, kamu yang ini segala macam, itu bisa dianggap sebagai pembantu kejahatan ya. Pembantu kejahatan karena orangnya terlibat sejak awal. Nah, pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, di mana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Ya, jadi sengaja, ada kesengajaan di sana, ya, berupa saran, informasi, termasuk kesempatan ya kepada yang melakukan tindak pidana, dan bantuan itu diberikan saat dan sebelum, ya. Nah, mereka yang dengan sengaja beri bantuan pada saat kejahatan dilakukan, dan mereka dengan sengaja beri kesempatan pada melakukan, ya, pasal 56. Nah, dalam pembantuan ini menarik. Jika memang posisinya adalah membantu melakukan tindak pidana, maka hukumannya itu adalah sepertiga dari pidana pokoknya. Contohnya dipidana 15 tahun hukumannya, diancamkan 15 tahun, maka pidananya itu hanya 5 tahun dijatuhkan pada yang membantu. Jika terbukti memang dia hanya membantu saja ya. Tetapi jika kejahatan itu pidana seumur hidup, dia hanya dihukum 15 tahun. Ini termasuk dalam meringankan alasan pemberat dan alasan meringankan sebuah pidana ya. Pidana tambahan bagi bantuan sama dengan kejahatannya sendiri. Ya, dalam menentukan pidana bagi pembantu diperuntukkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah, diperlancar olehnya. Jadi pembantuan itu adalah jika yang dilakukannya itu benar-benar memang berimplikasi terhadap hasil, ya, yang dibantunya itu punya dampak, maka kualitas bantuannya itu sangat mempengaruhi nanti apa hukuman yang akan diberikan oleh seorang hakim. Ya, itu dia medeplichtih. Ya, membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana. Tentu ya, kalau cuma pelanggaran tidak dapat dipidana. Ya, saya pikir sampai di sini saja dulu satu hal yang konsep tentang penyertaan. Itu tadi mulai plehen atau pleher, downpleher, medeplichtih, witlocken, medeplichtih. Anda harus bisa membedakan semuanya itu dengan baik. Nanti barangkali di UAS diberikan kasus, siapakah sebagai downpleher, Anda harus bisa membeda-bedakannya dengan semua kriteria-kriteria yang ada. Jadi harus berhati-hati. Yang paling hati-hati membedakan itu adalah antara downplehen dengan witlocken, ya, witlocken. Ini yang harus hati-hati. Ya, harus hati-hati membedakannya karena itu hanya berbeda
soal Anda memberi atau tidak memberi. Demikian juga medeplehen ya. Karena kalau dia tidak bisa dijebak dengan witloken, bisa jadi memang dia medeplehen. Tidak medeplehen ya witloken, tidak witloken ya plehen saja dan segala macamnya. Jadi itu tergantung Anda benar-benar menemukan, mengidentifikasi apa yang menjadi pembeda antara setiap dalam proses penyertaan tindak pidana. Tujuannya adalah cuma satu saja. Tujuannya adalah cuma satu. Bagaimana hukum ditegakkan secara adil, menjamin tujuan hukum sendiri yaitu kepastian, dan juga memenuhi perasaan hukum masyarakat. Ya, keadilan itu harus proporsional juga kan. Tidak mungkin orang menanggung kejahatan yang dia pribadi sebenarnya mungkin saja dia tidak mengerti. Contoh tadi alasan pemaaf. Maka perlu sekali pengklasifikasian ini. Bagi saya, perumus KUHP ini sangat bijaksana. Dia bisa memecah sedemikian rupa peran-peran aktor itu sebagai apa saja, sehingga yang bersangkutan benar-benar bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Saya pikir untuk penyertaan sampai di sini. Nanti kalau penyertaan deal naming di luar KUHP saya akan sampaikan di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang juga videonya, supaya Anda bisa menikmatinya dan bisa mencerna informasi dengan baik. Terima kasih teman-teman pembelajar hukum pidana. Semoga pembelajaran ini bisa berguna buat Anda. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, dan jika Anda pertanyaan bisa komen di bawah. Kita bisa berdiskusi di komen juga, sehingga nanti junior kamu di bawah belajar hukum pidana, mereka bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan di setiap materi yang kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Salam pembelajar hukum pidana.